Oke, ada 19 yang hadir. Saya ulang dari awal ya. Jadi namanya ya, kalau jawab ya. Tidak, kalau bilang no, tidak. 9. Oke, sama. Itu yang sama kayak bahasa Inggris. Oke, kalau minta maaf, sorry, bahasa Jermannya Entschuldigung. Terima kasih. Danke atau vielen Dank. Kalau vielen Dank, terima kasih banyak. Terus, bitte artinya sama-sama. Bitte. Ini membalas terima kasih. Jadi jangan sampai kita tidak tahu berterima kasih ya. Itu kira-kira. Nah, berikutnya dengan senang hati. With pleasure. Bahasa Jermannya gerne. Ini yang sering dipakai. Yang lebih sering apa untuk biar lebih mahir lagi kalau mau pakai ini boleh anytime, kapan saja. Gern geschehen. Baru kemudian tidak masalah. Kein problem. Atau das macht nichts. Jadi S-nya dibaca. Das macht nichts. Jadi perhatikan eh, pelafalannya ya. Nanti kan ada misalnya tugas merekam, maka pengucapannya dinilai. Congratulations itu mengucapkan selamat atau herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch atau Glückwunsch aja boleh. Nah, kalau ada yang ulang tahun, herzlichen Glückwunsch. Good luck, viel Glück, atau selamat bekerja, semoga berhasil. Saya senang, ich freue mich. Sekarang ini yang tadi mau sama jelas. Bisa aja bilang ich freue mich gitu ya, saya senang. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Kalau dalam kalimat yang biasanya orang Jerman ngomong ya, biasanya pakai kata kommen. Kommen kan artinya datang. Kita mau bilang saya senang tahun baru sudah datang. Ya. Tahun baru itu bahasa Jermannya das Neue Jahr. Ya, bacanya sorry, E-nya terbalik. Das Neue Jahr. N-nya huruf besar. Nanti ini jadi kecil ya, das-nya. Oke. Nah, common kita kan harus hafal dulu perubahannya. Kita tahu kalau senang itu I, Roy, Mi. Nah, dalam bahasa Jerman tidak bisa kalimatnya seperti bahasa Indonesia begini. Saya senang tahun baru sudah datang. Kalau ini kan ada koma.
Berarti ada dua kalimat kan? Berarti ini sebagai induk kalimat. Kenapa? Karena dia yang pertama dan ini menjelaskan ini. Berarti ini anaknya. Dalam bahasa Jerman, anak kalimat harus dihubungkan dengan kata hubung, yaitu bahwa. Bahwa dalam bahasa Jerman adalah das. Jadi di sini harus ditambahkan bahwa. Jadi jangan disamakan dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia tanpa bahwa boleh. Kalau bahasa Jerman nggak boleh. Boleh tanpa bahwa tapi ada caranya nih. Itu nanti di level yang lebih mahir sedikit. Yang sudah ikut Olimpiade sudah belajar. Nah, begini, maka kita harus pakai. Oke. Nah, yang jadi masalah di sini ya. Pelan-pelan saya jelasin. Nah, kita harus tahu dulu datang itu kan common. Common tidak bisa begitu saja dimasukkan ke sini. Ya. Dia harus kita tahu perubahannya. Kita tahu kalau common itu kalau dia kena subjek i jadi common. Kalau kena subjek do dia common. Kalau kena subjek dia laki-laki, dia perempuan sama s atau benda, maka dia com. Kalau dia subjeknya kami, wir, maka commonnya tidak berubah. Kalau subjeknya kalian, ir, kalian, maka dia menjadi com. Ini saya. Ini kalian harus hafal nih kalau mau ke Jerman. Kalau nggak hafal nggak bisa. Atau bukan harus ke Jerman sih ya. Supaya benar bisa dibilang bisa bahasa Jerman. Jadi kalau belum hafal berarti belum bisa. Nah ini kamu. Ini, nah ini nanti persamaannya itu dia laki-laki perempuannya, perempuan dan itu atau benda. Nah, kalau wir itu artinya kami. Sekarang masuk ada mereka, ada Anda, mirip. Jadi nanti tinggal dilihat situasinya yang Anda ya, maka dia tetap common. Nah, misalnya saya senang bahwa tahun baru, atau kita pakai yang benar dulu, pakai mereka nih ya. Kalau mereka bisa bahwa mereka datang, maka mereka kan ini. Cuman masalahnya kalau mereka tidak boleh ditulis huruf besar supaya membedakan dengan Anda. Jadi si, nah baru commonnya bisa. Gitu ya. Ini artinya saya senang mereka.
Jadi menggunakan das. Contohnya lagi, saya senang ihroyemi bahwa laki-laki itu datang ya, bahwa cowok itu datang. Das er. Nah, jadi lihat er nggak boleh common lagi karena ada pasangannya. Nah, er itu ya. Dan seterusnya. Nah, bagaimana yang tahun baru tadi? Tahun baru tadi saya senang. Saya rubah dulu ya. Bahwa tahun baru datang. Tahun baru berarti masuk yang ini ya. Karena dia itu. Maka das tahun baru tadi adalah das Neujahr. Jadi dasnya ada dua. Satunya ini bacanya lebih pendek, das Neujahr kok. Ya, jadi kalau dia konsonannya double berarti bacanya tidak usah panjang a-nya, das gitu aja. Das. Nah, ini baru bisa panjang. Itu beda. Das Neujahr kom. Ich freue mich, das Neujahr kom. Das Neujahr. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Nanti ini ada latihannya ya. Pak. Ya, Itu silakan. kalau di das yang bawah tuh nah, itu kalau S-nya 2 tuh dibacanya pendek kah, Pak? Ya, jadi A-nya tidak usah dipanjangin, jadi das gitu. Ich Oh, freue mich, das. Kalau ini das boleh. Jadi jangan panjangnya lama-lama. apa, Pak? Jadi A-nya jangan lama-lama. Oh iya. Tadi Michael ya. Terima kasih. Ich freue mich, das Neujahr kommt gitu. Jadi di sini stop dulu. Di sini mau dipanjangin. Ich freue mich, das gitu ya. Stop sebentar. Das Neujahr kommt. Itu juga ich freue mich, das Sie kommen. Nah, ini kan saya tahan boleh. Kalau ini nggak boleh saya tahan A-nya, langsung aja das. Jadi nggak boleh dilamain nafasnya. Das Sie kommen. Kalau kita lamain das, nanti dikira yang ini. Ini sama bingung orang Jerman. Jadi ya, ich freue mich, das Sie kommen. Jadi langsung aja das Sie. Kalau nggak mau stop, das Sie kommen. Ich freue mich, dass kommt. Huruf R itu sangat diharapkan kalian membunyikannya jadi A, jadi R. Ya. Itu pelafalan di Jerman yang benar. Jadi das R. Jadi kayak orang kalau di TV-TV itu kan ya itu. Das kommt. Ich freue mich, dass kommt. Ich freue mich, dass das Neujahr kommt. Nah, ini penggunaan das, ya, artinya bahwa. Kalau kita lebih variasi lagi, ini sudah kelas 11 ya, jadi agak berbeda sekarang dengan yang kemarin pelajaran kelas 10 kan masih biasa-biasa aja. Nah, kita variasi lagi, misalnya kita pakai ya, saya senang. Yang satunya ya, ini saya tulisnya pakai E, ini jangan ditiru, nanti cari umlautnya ya. Kalau tulis tangan harus pakai umlaut. Ich bin glücklich. Saya senang ayah saya datang. Apa yang kalian sudah tahu? Ya dulu itu ya. Saya senang gurunya datang. Das. Guru itu kalau dia laki-laki, der Lehrer. Jadi ini jadi ER jadi A, Lehrer.
Ich bin glücklich, dass der Lehrer kommt. Saya senang. Harus ada bahwanya kalau bahasa Jermannya, bahwa gurunya. Kalau guru perempuan, ich bin glücklich, dass die Lehrerin kommt. Misalnya di kita ini yang nanti saya kasih rekam yang tidak hadir misalnya siapa ya? Misalnya yang nggak hadir itu misalnya siapa tuh? Misalnya Porto kan nggak hadir. Ya, Agil atau Porto misalnya pinjam nama Porto ya. Saya mau bilang saya senang kalau Porto ya datang. Saya senang das ya. Misalnya dia datang, tiba-tiba dia datang gitu ya. Nah, keterangan waktunya hari itu bahasa Jermannya heute. Kita selama ini diajarin kata kerja selalu nomor 2 kan. Nah, untuk das dia harus di paling akhir. Kalau ini kan beda. Ini kan nomor 2. Ya. Atau kita pakai ich bin glücklich. Nah, Freuen sendiri punya perubahan per subjek. Jadi dia Freuen itu sendiri adalah kata kerja si Freuen. Kalau saya senang berubah jadi begitu. Ich freue mich. Kalau kamu senang, jadi ini harus dihafal. Du freust dich. Ini yang lebih sulit ya. Kalau yang lebih mudah tuh pakai bin. Nanti saya ajarin di sebelahnya. Terus kalau RCS tadi, Freud mich. Ya, jadi itu ada akhiran-akhirannya sama karena I akhirannya selalu E, du selalunya Freust dich. Nah, ini ada Freust atau Freust dich ya. Selalu akhirannya ST, kalau R selalu berakhiran T. Ya, saya cek dulu. Sekarang kalau subjeknya kami. Nah, ini E-nya nggak usah ya. Jadi bacanya Freud. Terus kalau wir kembali wir freuen uns. Nah, ini dihafal ya. Karena dia tidak ada perubahan. Kalau Pak, kalian ya uns itu apa, Pak? itu hafalannya satu pasangan sama ini. Jadi kalian kalau mau buat kalimat
harus satu kesatuan nih menghafalnya. Jadi dia satu sama deh. Jadi dia nggak bisa bilang wir Freuen, harus wir Freuen uns, harus. Jadi ini melekat sama kayak ini. Oh iya iya. Kalau satu orang cuma pakai mis, kalau banyak pakai uns. Ya, jadi pakai mih bukan mit. Ich freue Oh mich. mi. Jadi Infroyen. didengarkan pelafalannya ya. Jadi jangan kalian percaya tulisannya. Kalian Ya. harus menghafal apa yang sudah dibunyikan oleh guru maupun yang ada di audio. Jadi kalian jangan percaya tulisannya. Kalian harus percaya telinga. Iya Pak. Kalau percaya tulisan ini bacanya aneh-aneh. Jadi meet nanti bacanya apa gitu ya. Kesana kemarin nanti baca. Jadi kalian harus mengingat bunyi yang sudah diajarkan. Jadi ini jadi bacanya I Roye Mih Du Royce. Jadi EU dibaca OI karena ingat kalau lupa EU ingat Deutsch kan sebutannya bukan Deutsch tapi Deutsch ya. Jadi harus mengingat. Nah, yang bagi yang Olimpiade kemarin sudah tahu ini objek akusatif. Nah, nanti yang di kelas akan ke situ, tapi agak memang karena masih belum. Ya, mereka kemarin karena diajarin cepat untuk level tinggi. Nah, ini nanti saya jelaskan secara khusus, tapi untuk sementara hafal aja dulu begini. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi ini apa? Ini namanya objek akusatif. Ya, artinya objek yang dikenakan oleh kata kerja. Nah, supaya tidak bingung untuk level awal, kalau mereka yang Olimpiade kan sudah bisa dibilang level mahir, maka kita hafal aja dulu. Ini pasangannya selalu begini. Ya, ini juga pasangannya ada. Khusus untuk kata ini ya. Ini sama dengan yang RCS, Air Freud, OI, kalau tiba-tiba mau pakai kata ini ya. Yang sini adalah mereka atau Anda. Si Freuen, si. Ini salah nih, saya satu. Sorry ya. Kita buat yang Freuen dulu. Nanti yang Glücklich-nya itu lebih mudah. Ini yang paling sulit dulu. Jadi kalau dalam kalimat, misalnya kalian mau bilang, ya, Pak Jimmy senang bahwa kami semua masuk kelas gitu ya. Bahasa Jermannya ini otomatis her. Berarti pakai yang mana tuh? Pakai Freud sih. Ya, ya betul. Michael betul. Jadi pakai Freud sih karena saya kelompok yang jadi saya nggak boleh tertinggal sihnya. Betul. Herr Jimmy, Freud sih, das, das. Nah saya tadi salah nyebutnya das itu salah. Yang betul adalah das. Itu aja. Das. Oh ya. Das. Jadi saya harus mengontrol nafas saya, nggak boleh saya panjangin. Herr Jimmy, Freud sih, ini boleh saya panjang-panjangin. Herr Jimmy, Freud sih, das. Jadi harus stop. Bapak. Ya. Itu setiap kata double tuh diperpendek jaka, Pak? Ya betul. Kayak Pertanyaan das bagus. gitu tuh. Ya. Khusus untuk konsonan. Tahu konsonan? Iya. Ya. Pelajaran SMP kali mungkin ingat ya. Bahasa Indonesia sama. Kalau konsonan huruf mati ya, di luar vokal. Vokal itu a, i, u, e, o. Dari katanya vokal berarti bisa dinyanyikan. Kalau K kan nggak bisa dinyanyikan. M nggak bisa dinyanyikan. Kalau mungkin bisa, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Vokal itu adalah kalau biasanya kalau mulut kita terbuka mengucapkan A, I, U, E, O. Kalau yang lain kan tertutup. M, K, hanya K yang terbuka ya. Tapi kan dia termasuk huruf mati. K, A, apalagi yang terbuka. Tapi tetap dianggap
bukan kelompok AIWO karena tidak bisa digabung. Kalau AIUEO bisa digabung tanpa berhenti kan, dia masih seperti nada AIUEO. Kalau misalnya dimasukin K di tengah nggak bisa kan, jadi terpotong dia A gitu kan, terhenti karena K-nya. Nah itu yang dimaksud dengan vokal. Oke, jadi kalau dia konsonannya 2 berarti dibacanya pendek. Ini berarti un. Ini kan Freud boleh sih. Nah khusus untuk H itu boleh panjang karena H itu seperti vokal. Freud sih. Jimmy Freud sih, das. Kalau kami kan wir. Oke. Bisa aja bahwa kami datang. Nah, di dalam kelas itu bahasa Jermannya in der Klasse. Nah, kita selama ini diajarin kalau kata kerja nomor 2. Tapi karena ada das, maka komennya harus di belakang. Nah, itu contoh. Menggunakan Proyen yang paling sulit ya. Sekarang yang mudahnya kalau misalnya sulit pakai Proyen, kalian bisa ngakalin pakai Glücklich. Saya hapus. Nah, kita pakai sini ya. Nah, Glücklich itu menggunakan sign. Sign itu berubah menjadi kalau bis, kalau dia laki-laki, RCS tadi ya, dan teman-temannya, itu is, kalau kami, jadi itu hafalannya. Kalau kami, wir, sin, kalau kalian, ihr, seid. Jadi selalu begini bahasa Jerman tuh, selalu subjek ini dihafal sama pasangannya. Terus ada si, sin. Jadi sama kayak mereka tadi sama Anda ya. Nah, ini bisa. Berarti ini kalimat Jermannya berarti harus menggunakan yang ini, is. Nah, huruf Glücklich-nya jangan ditiru ya yang itu karena biar cepat aja. Harus umlaut. Das wir in der Klasse atau bahwa kami ada di dalam kelas, kita pakai ini bisa. Ini kan artinya, nah sign ini namanya sign. Sign itu terdiri dari bin, bis, is, side, sin. Arti kamusnya itu berarti dua arti ada atau adalah. Tergantung situasi. Kalau ini tidak mungkin nih artinya ada, tapi saya adalah senang. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan adalah bisa dihilangkan. Jadi saya senang. Nah ini bisa dipakai kalau mau pakai ini. Das wir in der Klasse kalau bahwa kami ada di kelas. Nah, ini kan artinya sama. Ada di kelas. Jadi prinsipnya dalam bahasa asing tidak disarankan menerjemahkan per kata
tetapi menerjemahkannya secara logika. Oh, ini yang dimaksud ini. Karena kalau dicari per kata, misalnya makanya tidak disarankan Google Translate. Karena Google Translate per kata nanti beda-beda artinya. Jadi yang dicari itu maknanya nih apa? Oh, ini secara logika atau secara akal semua ada di kelas. Jadi kita bisa pakai ini. Nah, itu seninya berbahasa asing ya. Karena menggunakan dua bahasa, satu bahasa ibu kita sendiri, satunya bahasa orang lain yang harus kita cari persamaannya. Jadi hampir kayak matematika. Nah, silakan kalau ada pertanyaan mengenai ini yang pakai menggunakan Google. Tidak ada, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Saya stop rekaman dulu ya, karena biar